Awalnya tangannya di luar. Apa nih? Awalnya tangannya di luar, belum masuk ke baju. Oh, masuk ke baju tangannya. Astagfirullahaladzim, Neng. Gue sontak terkaget dan gak ngedip selama 4 detik. Apa ini yang terjadi ya di bioskop? Hello guys, welcome back to my channel. Yo, ini hari ini gue agak-agak nyobain kacamata baru nih. Ini ala-alanya Marvel. Lu tahu saudaranya Wanda Maximoff? Ya ini gue Pietro. Ganteng gak? Nggak kayak alien muka gue begini ya. Atau sedikit. Nah, kan kelihatan nih gantengnya. Mantap banget dan nih gantengnya. Nih lanjut. Gue kemarin nih searching nih dari Twitter, bukan. Lihat cerita-cerita curhat ya, bukan streaming box gitu, bukan. Bentar ya, gue cari dulu nih mana ceritanya gitu kan. Gue udah searching kemarin tuh ceritanya. Jadi nih ada orang curhat nih di aplikasi itu. Curhatnya itu udah lama sebenarnya, tapi gue baru lihat tuh di saat itu. Bentar ya. Nih ya, dari seseorang nih yang ngakunya seorang bucin. Dia pakai alter nih, gue nggak tahu aslinya dia siapa. Gue coba kontak, dia nggak hubungin. Bukan nggak hubungin, susah banget dihubungin. Jadi gue bakal cerita nih. Kata dia begini nih, kata dia. Jadi ini berawal dari aku SD. Dulu waktu SD ada yang suka sama gue. Gue dulu masih polos banget, masih mainan petak umpet sama bola bekel. Astagfirullahaladzim, itu suara bising kali lah. Tutup aja. Jadi begini ceritanya. Kata dia nih ya, jadi berawal dari aku SD. Dulu waktu SD ada yang suka sama gue. Gue dulu masih polos banget, masih mainan petak umpet sama bola bekel. Belum ngerti suka-suka atau cinta-cintaan. Gak tahu kenapa itu orang ngebet banget sampai emang gak janjian kita satu SMP. Satu SMP nih katanya. Nah, waktu SMP dia masih ngejar-ngejar. Dulu masih zamannya SMS-an. Dia sering banget SMS, teleponan juga sampai dia deketin temen gue buat curhat. Dan gak tahu kenapa nih akhirnya gue lulus sama dia. Anggap aja dia namanya Dimas. Emang nih Dimas nih rata-rata cowok bangke. Maaf ya Dim. Nah, gile ya, SMP udah nguber banget sampai pada akhirnya kita jadian 2 bulan, terus putus dan nyambung lagi, dan putus lagi dan nyambung lagi. Ini kenapa lu? Lagunya rapi amat nih ya. Sama gengnya tuh BBBBB. Bukan bencong biasa, bukan bintang biasa ya itu. Kalau anak zaman sekarang mah nggak tahu tuh. Lanjut. Nah, gitu aja putus nyambung. Singkat cerita, Dimas ngajak nonton gue. Ya oke aja. Lanjut di bioskop, doi pegang tangan gue. Terus apa nih? Aduh, tadi dulu mana tadi? Aduh, mana ini? Dulu. Nah, pegang tangan gue, ngelusin gue udah kayak kucing. Gue dilusin kata dia gitu. Kalau inget-inget lagi suka jijik sama diri sendiri. Kayaknya juga doi ngelusin tangan gue dengan penuh nafsu. Dia mulai pegang ke paha dan gue mulai nggak fokus nonton karena tangan doi udah mulai liar. Katanya begitu. Dan akhirnya dia nggak tahu kenapa tiba-tiba nyender ke pundak gue. Dan kayaknya doi gelisah. Dia meluk dong dan gue sontak terkaget dan nggak ngedip selama 4 detik. Apa ini yang terjadi ya di bioskop? Nah, gue agak risih di situ. Tangan dia gue lepas dan secara cepat dia cium pipi gue. Gue makin kaget, kali ini gue nggak ngedip 6 detik. Dan gak lama filmnya selesai, kita pun pulang. Di jalan pulang dia nawarin beli makan dulu. Ya gue lapar, ya gue iyain aja. Singkat cerita dia nawarin makan di rumah dia karena emang kita beli makan take away. Ya udah akhirnya kita makan bareng di rumah dia. Beres makan, kita nonton TV. Dia tiduran di paha gue, ya gue biasa aja. Dengan santainya dia pegang top cat gue.
Kaget dong, gue langsung lepasin dengan refleks gitu. Gak lama dari situ gue pulang deh. Sampai rumah dia SMS, tadi toketnya enak, pengen coba lagi. Coba lagi, dikata Ciki. Nih cowok barbar juga ya, baru ajak ke rumah udah megang-megang toket. Gue bilangin emaknya, lu ya Dim. Dan lanjut nih. Terus gue udah dibutakan oleh cinta, gue balas, ya sayang besok lagi ya. Bego. Ya sayang besok lagi ya. Ini cewek aduh Neng, kasihan Neng, masih perawan, masih kecil ya Allah Neng. Lanjut dah. Terus dia balas, iya pengen nyobain Neneng sayang. Iya sayang besok lagi ya. Ini cewek, aduh ini kucing dikasih ikan asin nggak mungkin nolak. Lu pernah lihat kucing dikasih ikan nolak nggak? Nggak ada kan? Soalnya itu kucingnya gila. Lanjut. Dan akhirnya nih besok kita ketemu. Kayaknya dia juga udah nggak sabar, pengen banget. Akhirnya dia ke rumah gue karena emang di rumah gue nggak ada siapa-siapa. Dan dia mulai nyipok gue, mainin lidahnya, mainin tangannya. Apa ini? Awalnya tangannya di luar. Apa nih? Awalnya tangannya di luar, belum masuk ke baju. Oh, masuk ke baju tangannya. Astagfirullahaladzim Neng. Lanjut ya. Nah, tiba-tiba tangannya masuk dong ke baju. Dan karena emang aku bucin, ya gue fan-fan aja. Nggak lama kemudian doi kayaknya gak enak kali ya, kehalang baju. Alhasil baju gue dikatasin. Dan dia pun berhasil mengemut-kuting katanya. Yolo, barbar kali nih ceritanya ya. Lanjut. Nah, dia juga kayaknya udah mulai sange nih. Dia mainin toket sebelahnya, dia remes kuat banget. Dan itu rasanya nggak bisa didefinisikan. Gue cuma ngelusin pala dia. Udah dilus-elus, dikata lagi netain anak kecil, netain bocah. Dan dia masih anteng dengan katanya dengan emut-emutannya. Nah, nggak lama dia liatin gue dan senyum sambil bilang, aku boleh buka baju kamu? Tanpa gue jawab, gue langsung buka baju gue sendiri. Apa ini cewek barbar kali? Barbar kali kau rupanya. Ku tengok kau, mana nomor bapak kau? Gue bilangin bapak lu. Nah, terus dan dia tuh abis itu posisinya apa? Dan abis itu kita tiduran. Dia di bawah gua di atas. Dia di bawah gua di atas. Dengan posisi dia udah nggak pakai baju juga karena katanya biar makin kerasa. Akhirnya kita kadel kali ya. Kita kadel. Gak tahu kenapa nyaman banget kadel, dan dia paling seneng ngamutin putih. Gak usah itu laki. Gue juga demen gitu. Semuanya demen kalau laki begini nih demen. Gak usah dia pasti demen. Laki mah dari kecil sampai gede demen. Kayak begitu. Lanjut. Nah, keesokan harinya kita berada di rumah gue. Di rumah gue lagi habis pulang sekolah. Kali ini dia mulai penasaran dengan yang ada di bawah. Di bawah ada apa nih rupanya? Lanjut. Awalnya dia ciumin gue. Terus simpen coklat di puting gue, coklat biar dia emutnya enak katanya. Kasih coki-coki, itu penting. Pedal pop lo kasih tuh di puting biar ada nyes-nyes es krim gitu kan. Aduh, besok-besok mah kalau gua jadi lu gua kasih kecap tuh. Udah kasih bumbu seblak. Pedes. Lanjut. Aduh, ada aja ya nih anak-anak pacarannya begini-begini. Dan sampai akhirnya kita berdua telanjang bulat tanpa sehelai pun kain. Hah? Astagfirullahaladzim, aduh, lanjutin gak nih? Hah? Lanjutin aja ya? Udah, ayo. Gak enak kan, udah lanjur nih, aduh, udah serunya udah mulai. Nah, kata dia nih, posisinya gue di bawah, dia di atas. Kebalik kali ini. Dia gesekin ke make miau gue sampai itu rasanya geli-geli enak. Pengen ada yang keluar, tahu gak sih? Dan dia coba masukin
masukin apa ini, dan dia coba masukin. Dan masukin Kenty itu tidak segampang yang dipikirkan. Dan di film-film bokep yang ada, di cewek ngebokep juga ya. Pantas bisa begini. Lanjut kan ya? Lanjut ya? Aduh, kata dia gini, itu susah banget. Awalnya mungkin karena gue emang belum pernah sih ya. Dan dengan penuh usaha akhirnya dia masukin. Itu rasanya sakit bukan main. Kenapa lu mau? Dulu bentar. Ini untuk anak-anak yang 17 tahun ke bawah jangan nonton ya. Ini ceritanya begini masalahnya. Gue takutnya kena mental gitu kan. Pulang-pulang langsung, Mama, Dede boleh gitu, takutnya bilang ke emaknya. Aduh, takut nih gue jadi ceritanya. Pokoknya ini cerita buat anak-anak jangan ditonton. Tapi kalau anak-anak yang luaran doang, anak-anak dalamnya dewasa kan ya banyak nih zaman sekarang nih. Lu lanjutin dah. Udah nih lanjutin nih ya. Terus katanya gini, akhirnya gue minta keluarin dan itu sakit suar deh, gue hampir nangis tapi dia malah minta coliin. Sambil nahan sakit gue mainin tuh titiknya. Udah dicabut tapi masih sakit gitu ya. Udah nggak dimasukin tapi masih sakit. Tahu kok gitu ya? Parah banget berarti ini. Coliin sambil nahan sakit, gue mainin tuh titiknya. Geli sih, dan gue sebenarnya jijik. Sampai akhirnya dia ngeluarin tuh dari titik, dari itunya dia, dari gue makin jijik lah, dan gue memutuskan untuk ke WC. Mana lagi nih? Udah. Ini jadi pengalaman dia, first impressionnya Kentu gitu ya. Kayak apa rasanya Kentu dan kenapa dia bisa Kentu, ini berakibat dari rumah kosong. Makanya nih ya, buat orang tua nih yang mungkin ada rumah, anaknya ditinggal gitu, jangan kalau punya anak perawan jangan ditinggal sendiri. Itu rumah minimal ada baby sister, apalagi tuh lah ada yang jaga rumah gitu ya, kata tukang apa-apalah gitu. Pokoknya jangan biarkan dia sendirian gitu. Cuman ya namanya begini menurut gua nih, zaman sekarang nih kayak begini banyak pada begitu-begituan anak-anak. Ya gua berharap sih ya kalian kalau pacarannya dengan sehat, saling support, saling ngedukung, nggak dengan yang begitu. Yaudah, jadi cerita gue ini gue rasa sih buat pengalaman buat semuanya ya. Aduh, dibalik keenakan pasti ada kesusahan gitu. Bukan. Gimana pun itu, lu mau pacaran sama siapapun, usahain jangan sampai kayak begitu. Karena nanti lu nyesel sendiri. Kalau buat laki-laki sih ya enak-enak aja, nggak ada bekasnya itu dia perjaka atau nggak perjaka. Tapi kalau buat perempuan ya, kalau lu udah weak gitu ya, nanti ini rasa harga diri lu, kehormat lu turun gitu. Dan ada kemungkinan lu bakal dihargain murah gitu sama laki-laki. Kecuali emang ini laki-laki tulus mencintai lu gitu ya, tanpa ngeliat lu kayak gimana. Cuma zaman sekarang nih laki-laki pada nggak tahu diri. Udah miskin, punya sama cewek yang tinggi, putih, langsing. Mau gimana lu? Lu aja miskin, ngaca gitu, ngaca. Lu mau yang putih, tinggi, lu bihun tuh lu pacarin, putih, tinggi, langsing. Udah lanjut. Dan intinya kesini gue mau pamit, mundur diri. Gue sini Ivan. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Oh ya, jangan lupa nih ya, di subscribe, di like, di komen, di share, apa lagi tuh. Ya gitulah, pokoknya bantuin gue, tolong nih ya, tolong bantuin gue. Oke? Gue mau pamit. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan ya, stay healthy, corona nih
udah menurun di Jakarta, tapi tetap harus jaga kesehatan ya. Dadah, see you on my next video.